Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Para pendengar Pro 1 RRI Lusmaweh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa RRI Lusmaweh official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi kita sore yang berbahagia ini adalah tadabbur zikir pagi dan sore bagian yang kelima. Yang sebelumnya kita sudah menyampaikan tadabbur zikir pagi dan sore bagian pertama, kedua, ketiga, keempat, dan pada sore yang mulia ini insyaallah pada bagian yang kelima. Ada banyak pelajaran penting yang bisa kita tadabbur dari surah Al-Baqarah ayat 284 sampai dengan 286. Pada ayat ke-284 yang artinya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapapun yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini bisa kita renungkan beberapa pelajaran penting. Pelajaran yang pertama adalah bagaimana di saat kita membaca zikir pagi dan sore ini, saat tibanya kita membaca surah Al-Baqarah ayat 284, bagaimana kita menanamkan dalam diri kita itu ada sifat, ada sikap kita adalah tentang muraqabatullah. Nah, kita melihat bagaimana terjemah dari ayat ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, perhatikanlah kalimat ini, bagaimana Allah yang maha kuasa, Allah yang maha memiliki, Allah yang maha menjaga, memperbaiki, dan mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Dan bahkan apa yang belum terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Nah, kalimat ini pada ayat 284 ini menanamkan sifat muraqabatullah pada diri kita. Jadi saat kita bekerja, berbuat, berusaha, maka kita merasakan dalam diri kita Allah mengawasi diri kita. Sehingga ketika sifat muraqabatullah itu ada pada diri seorang hamba, maka insya Allah dia akan bekerja, berbuat, atau melakukan ibadah dengan ikhlas. Kenapa? Karena dia tahu Allah mengawasinya, Allah memantaunya, Allah mengetahuinya. Sehingga dia persembahkan ibadah itu hanya kepada Allah. Dia bekerja, berbuat, melaksanakan tugas, itu bukan dia takut kepada atasannya, tidak. Dia sadar bahwa bekerja itu bagian daripada syukur. Sebagaimana firman Allah, i'malu ala Daud syukra. Diperintahkan pada keluarga Daud untuk bekerja sebagai bentuk rasa syukur. Nah, di sini lihatlah, luar biasa.
ketika kita merenungkan kalimat ini yang merupakan zikir bagi kita di pagi dan sore hari, akan muncul sifat muraqabatullah sehingga kita bekerja, berbuat, beramal, beribadah ikhlas karena Allah. Jadi orang yang ikhlas ini dia akan semangat dalam bekerja. Kenapa? Karena dia merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja karena Allah, kemudian bekerja secara profesional dan maksimal. Kemudian setelah dia bekerja, dia berharap agar itu menjadi amal soleh. Masya Allah. Allah lah yang akan membalasnya. Yang kita ketahui dalam perjalanan hidup ini, kita tentu akan mendapatkan imbalan atau kemuliaan apapun bentuknya, apakah materi yang diberikan kepada kita. Lihatlah, pahala di sisi Allah dia dapat, dan bahkan dia juga dapat pemuliaan dari manusia berupa mungkin gaji yang dia terima dan seterusnya. Tapi orang yang merasa muraqabatullah ini, dia bekerja untuk Allah dan dia menganggap itu bagian daripada ibadah dan sebagai bentuk rasa syukur. Nah, ini tadabbur yang pertama dari surah Al-Baqarah ayat 284 ini. Kemudian sifat selanjutnya yang muncul ketika dia mentadabbur zikir ini adalah berusaha untuk memuhasabah diri. Karena Allah yang mengetahui tentang perbuatannya. Kemudian dia juga berusaha bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka akan muncul sifat kebaikan lainnya adalah dia berusaha untuk memuhasabah diri. Muhasabah ini bermakna menghitung-hitung dirinya, menilai dirinya. Nah, muhasabah ini sangat penting, terutama muhasabah atau mengevaluasi dirinya sebelum berbuat, bekerja, atau beribadah. Nah, untuk apa? Agar dia faham bahwa sesuatu yang akan dilakukan itu adalah sesuatu yang benar. Betapa banyak orang yang bekerja, berbuat sesuatu, atau bahkan ibadah yang dia lakukan, bisa saja tidak benar. Niatnya bukan karena Allah, atau perbuatan tersebut tidak mendatangkan kebaikan, justru terkadang mendatangkan kemudaratan. Maka muhasabah seseorang sebelum bekerja, berbuat itu sangat penting. Kalau kita sehari-hari mungkin di kantor atau di tempat lembaga kita bekerja, biasanya itu ada apel. Nah, apel ini kalau diartikan lebih luas adalah bagian daripada muhasabah, di mana instruktur itu, pemimpin apel, akan memberikan wejangan sesuatu yang bermanfaat kepada para karyawan. Nah, ini penting. Jadi muhasabah itu sebelum kerja itu penting agar kita tahu bahwa apa yang akan kita lakukan itu benar. Kemudian saat kita bekerja juga perlu muhasabah untuk memantapkan diri kita masih berada di jalur yang benar. Karena tidak sedikit orang-orang yang awalnya berada di jalan yang benar, tapi saat dalam proses perjalanannya tidak sedikit di antara mereka itu tidak lagi berada di bingkai, di jalur, di rel yang benar. Ada di antara mereka itu belok ke jalur yang salah. Maka di sini muhasabah saat sedang bekerja diperlukan untuk menguatkan, memantapkan diri kita tetap pada jalur yang benar. Yang terakhir adalah bagaimana muhasabah yang dilakukan pasca kita bekerja, pasca kita berbuat, pasca kita beramal, pasca kita beribadah. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah hasil kerja kita itu, hasil amal kita itu, hasil ibadah kita itu masih kepada Allah. Nah, ini kita lihat, perhatikan muhasabah sebelum berbuat, muhasabah saat sedang berbuat, dan muhasabah setelah berbuat. Ini akan menguatkan pribadi seseorang akan senantiasa berada di jalan yang benar, yang mudah-mudahan akan mendapatkan istiqomah di jalan yang benar. Kemudian masih di ayat 284 surah Al-Baqarah ini, tadabbur atau pelajaran yang bisa kita ambil adalah menumbuhkan rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Takut karena Allah itu artinya bahwa kalau seandainya kita melakukan dosa, kekhilafan, atau maksiat, atau kejahatan, kita takut akan azab Allah. Ini penting. Kenapa seseorang itu berani berbuat jahat,
berani menipu, berani berbohong, dan melakukan kemaksiatan, salah satu jawabannya adalah tidak ada rasa takut dalam dirinya akan murka Allah, akan azab Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab murka kepada orang-orang yang bermaksiat. Lihatlah kisah Fir'aun. Sebagai ikon pemimpin yang zalim, Allah azab Fir'aun. Ada Qarun sebagai ikon hartawan tapi sombong. Allah azab Qarunnya. Kemudian juga kisah-kisah orang yang telah dihancurkan dan diazab oleh Allah tidak lain adalah mereka itu bermaksiat, mereka itu melakukan kezaliman, kejahatan, sehingga mendapatkan kemurkaan Allah, diberikan azab di dunia. Dan yang sangat kita khawatirkan adalah mereka meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Di dunia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, di akhirat mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi perasaan takut ini muncul dalam diri kita untuk mengantisipasi agar kita tidak mudah bermaksiat. Bukan hanya perasaan takut yang muncul dalam diri kita dalam proses kita bekerja, berbuat, beramal, dan beribadah, sekaligus adalah ada sifat raja atau harap. Kepada siapa kita berharap? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harapkan kepada Allah? Semoga Allah menerima ibadah kita dengan segala bentuk kekurangannya, dengan segala bentuk keterbatasannya, dengan sedikit amal soleh yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Nah, kita berharap kepada Allah meskipun itu sedikit, meskipun dengan segala keterbatasan yang kita kerjakan, kita berharap agar Allah menerima ibadah kita. Sifat harap itu penting agar kita bersemangat. Ada seorang sahabat di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Suatu hari dia menghunus pedangnya dan ingin berperang di jalan Allah. Tapi ketika ditanyakan oleh sahabatnya, Anda mau kemana? Dengan sebuah kalimat singkat, dia mengatakan, saya ingin menuju surga Allah. Masya Allah. Coba lihat. Seorang sahabat yang berperang di jalan Allah. Ketika ditanya oleh sahabatnya, jawabannya sangat singkat. Saya ingin menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu, dia yakin bahwa perbuatan yang dia kerjakan itu adalah fi sabilillah. Bagaimana dengan kita hari ini? Adakah sebuah sugesti bagi kita ketika kita ingin melaksanakan sholat tepat waktu berjamaah, bahwa di sana kita berharap ada surga Allah? Adakah itu dalam diri kita saat kita berinfak, bersedekah, menyantuni fakir miskin dan anak yatim, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan uluran tangan kita saat kita akan berangkat untuk membantu mereka? Apakah ada terlintas dalam hati kita, saya ingin mendapatkan surga Allah? Nah, ini penting. Untuk apa? Agar kita bersemangat. Nah, coba lihat, coba perhatikan bagaimana sifat khauf dan raja ini dalam berbuat, bekerja, dalam beramal, beribadah itu sangat dibutuhkan. Dengan sifat khauf itu agar kita senantiasa berhati-hati dalam berbuat, agar tetap dalam ridha Allah. Dengan sifat raja, dengan sifat harap dan raja itu menimbulkan optimis agar kita semangat dalam beramal soleh. Nah, ini di surah Al-Baqarah ayat 284 yang kita bacakan sebagai zikir. Kemudian selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 285. Di sini ada pelajaran penting tadabbur yang bisa kita ambil. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, dan orang-orang beriman semuanya beriman kepada Allah. Nah, itu arti daripada surah Al-Baqarah ayat 285 ini di awal ayatnya dan seterusnya. Nah, ini apa yang bisa kita tadabbur? Yang pertama, memperbaharui syahadat dan rukun iman kita sebelum bekerja, berbuat, dan beribadah. Bukankah Rasulullah bersabda, jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Perbaharui syahadatmu, perbaharui kalimat la ilaha illallah. Maksudnya apa? Agar kita mentadabbur kembali betapa banyak hari ini orang-orang mukmin, orang-orang muslim setiap hari mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seandainya kita bertanya apa makna dari kalimat
yang Anda baca, yang Anda ucap tersebut, hampir sebagian mereka mungkin tidak tahu, mungkin. Alhamdulillah kalau mereka tahu, alhamdulillah. Nah, tapi ini sebuah persoalan. Betapa banyak orang-orang yang berzikir, zikir yang dia baca itu hanya di lisannya saja. Ya insya Allah mudah-mudahan dapat pahala. Insya Allah. Tetapi alangkah lebih indah ketika zikir yang dia baca tersebut, dia paham maknanya, maksudnya, sekaligus mempengaruhi dan membentuk karakternya. Nah inilah yang diharapkan. Ketika kita membaca amanah Rasul sampai akhir ayat, maka di sana ada kekuatan akidah, ada kekuatan iman yang ada dalam diri kita yang harus kita senantiasa memahaminya. Ya, bagaimana maksud kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, bagaimana keseharian kita, setiap perbuatan baik yang kita lakukan kita hubungkan dengan syahadat. Lihatlah rukun Islam itu sendiri, antasyhada ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhana wa hajjul baiti man istata'a sabila. Itu rukun Islam, 5 rukun Islam itu dimulai dengan syahadat. Apa maksudnya? Tujuannya, maksudnya tidak lain adalah semua bentuk ibadah yang kita lakukan itu induknya syahadat. Orang yang benar syahadatnya, insya Allah akan benar salatnya. Orang yang benar syahadatnya akan benar dia dalam berinfak, bersedekah dan membayar zakat. Wa ita'iz zakah. Orang yang benar syahadatnya wa shaumi Ramadan, dia akan mau melaksanakan ibadah puasa. Wa hajjul baiti, dan dia akan diberikan dan akan menunaikan sebuah ibadah yang itu bagian dari perintah Allah adalah bagian itu adalah ibadah haji. Tentunya ketika dia sudah punya kemampuan. Artinya syahadat adalah merupakan induk daripada segala bentuk amal soleh dan ibadah yang dia lakukan. Lihatlah Rasulullah dan para sahabat. Kenapa mereka begitu hebat dalam mendakwahkan agama Allah, mempertahankan agama Allah. Di malam harinya mereka ruku, sujud, takarrub, ta'abbud kepada Allah. Di siang harinya mereka bagaikan singa-singa yang siap menerkam musuh-musuh Allah. Kenapa ini bisa hadir dalam diri mereka? Karena syahadatnya senantiasa dia jaga. Ada sahabat begitu turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan diterima sesuatu yang kita infakkan, yang diberikan itu kecuali yang paling dicintai. Ada sahabat begitu mendengar ayat ini langsung dia melihat kebun dia yang paling dia cintai kemudian dia infakkan di jalan Allah. Begitu juga kisah-kisah yang lainnya. Nah ini tidak lain adalah karena syahadat mereka itu hebat. Maka pada surah Al-Baqarah ayat 285 ini mengajarkan pada kita bagaimana senantiasa kita memaknai dan memahami apa itu syahadat yang kita baca. Kemudian pelajaran lain dari surah Al-Baqarah ayat 285 ini adalah menumbuhkan ukhuwah imaniyah. Masya Allah, ini sangat penting. Kalau pergaulan dalam kita sehari-hari itu yang akan membuahkan kebaikan tidak lain adalah karena ukhuwah imaniyah yang kita jaga. Sebagaimana sebuah ayat yang sudah sering kita dengar, akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqun. Semua persaudaraan, semua komunikasi, semua hubungan di atas permukaan bumi ini nanti di akhirat akan menjadi musuh. Ya, bisa saja kita ada rekan kerja kita atau bahkan ada keluarga kita, ada teman kita, ada karib kerabat kita, siapa saja yang kita berkomunikasi selama hidup di dunia. Allah menyebutkan semua itu akan berpeluang menjadi musuh. Kecuali siapa? Illal muttaqun. Kecuali mereka yang bertakwa. Itulah ikatan ukhuwah imaniyah. Ikatan akidah. Itu bukan hanya di dunia kita dapatkan kebaikan. Bahkan insya Allah di akhirat. Dengan asbab ikatan ukhuwah imaniyah kita itu. Akan dimudahkan kita untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian. Apa pelajaran lain yang kita ambil dari tadabbur surah Al-Baqarah ayat 285? Bagaimana menanamkan sifat dan sikap dari kita adalah sami'na wa ata'na.
Kami dengar dan kami laksanakan. Kami dengar dan kami taat. Apa yang kita dengar? Ada perintah-perintah Allah yang harus kita lakukan. Apa yang kita dengar? Ada larangan-larangan Allah yang harus kita jauhi. Jadi saat kita membaca ayat ini sami'na wa ata'na, begitu banyak perintah-perintah Allah yang kita dengar dalam ayat dan hadis-hadis Rasulullah tentunya. Maka sikap dan sifat kita dari semua bentuk kebenaran adalah sami'na, kita dengar. Kemudian bukan hanya itu, wa ata'na, dan siap kita melaksanakan. Jangan sampai terjadi adalah sami'na wa asaina. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir dulu, terkadang juga mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran dan seruan Rasulullah, dia dengar sami'na. Tetapi apa yang terjadi? Wa asaina. Seruan dari Allah, seruan dari Rasul, mereka dengar, tapi mereka wa asaina, bermaksiat. Mereka tidak mau mengikutinya. Kemudian di ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ini adalah ayat ke-286. Di sini ada doa perlindungan dan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lihatlah doa-doa mulia yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 286 ini mengajarkan kepada kita, memberikan optimisme bagi kita bahwa beban hidup hari itu pasti bisa ditanggung. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan suatu beban itu kecuali menurut kesanggupan. Maka ini memberikan semangat dalam perjalanan hidup kita. Berapapun dan betapapun banyak persoalan, masalah yang dia hadapi, yang dia alami, ketahuilah saat kita membaca ayat ini, maka di sana muncul sifat optimisme. Allah sayang kepada saya. Allah cinta kepada saya. Allah tidak akan memberikan beban melebihi apa yang sanggup saya laksanakan. Tapi beban yang saya hadapi itu berat. Persoalan yang saya hadapi itu rumit. Tapi ketahuilah sekali lagi, serumit apapun, seberat apapun, Allah sudah mengatakan tidak akan memberikan sebuah beban melebihi kesanggupan kepada hambanya itu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu janji Allah. Setiap ada kesulitan, pasti di hadapannya itu ada yusra. Ya. Maka oleh karena itu, ketika kita yakin bahwa setiap beban itu tidak melebihi kadar kemampuan kita, maka harus dibuktikan dengan amal soleh kita. Karena ketakwaan dan kesolehan kita akan dimudahkan jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi. Kemudian yang terakhir pelajaran daripada surah Al-Baqarah ayat 286 ini ditutup dengan tawakal kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, memohon rahmat dan kemenangan atas musuh-musuh kita yaitu syaitan dan keburukan serta orang-orang yang memusuhi Allah. Kita memohon pertolongan kepada Allah atas semua itu. Nah, di sini mengajarkan kepada kita bahwa kita ini lemah. Lemah dalam segala hal, lemah keilmuan kita, lemah fisik kita. Banyak kelemahan yang kita miliki. Kita ini fakir. Kita membutuhkan banyak kebutuhan. Maka di ujung ayat ini mengajarkan kepada kita, bertawakallah kepada Allah, memintalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah dari segala keburukan dan kejahatan. Semoga renungan singkat yang kita tadabbur dari surah Al-Baqarah ayat 284 sampai dengan 286 ini memberikan kekuatan pada kita. Yang ini bagian daripada zikir pagi dan sore yang kita baca yang terdiri dari ayat Al-Quran akan memberikan kekuatan, pemahaman pada kita dari zikir yang kita baca itu akan mewarnai karakter dan sifat kita. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.